Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kerajinan bahan limbah dan promosi ramah lingkungan. Kerajinan bahan limbah dan promosi ramah lingkungan. Apa tujuannya? Tujuannya kita mempelajari materi ini adalah kita memanfaatkan bahan-bahan limbah-limbah yang sudah tidak terpakai lagi untuk kita gunakan supaya lebih bermanfaat. Misalnya bisa seperti ini ya. Nanti di dalam tugas ini Ibu buat kelompok. Kamu bisa materi ini bisa kamu baca di LKS bab 1. Di sini Ibu langsung aja kita ingin memanfaatkan bahan-bahan limbah ini untuk dijadikan sesuatu produk barang yang bisa bernilai, bisa dipakai dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan dalam tugas ini? Yang pertama, kalian harus membentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Nah, ngapain saja? Dan di antara kalau kalian sudah terbentuk 5 orang, kamu buat pilih materi ini. Jadi ini materi ini A, B sampai C ini sampai F, maaf ya sampai F. Ini kamu buat berupa kerajinan dari hasil karya, menghasilkan sebuah karya. Bahannya apa saja? Yang pertama adalah limbah plastik. Plastik ini adalah bahan yang tidak ramah lingkungan. Artinya plastik ini tidak bisa hancur ke tanah. Jadi kalau terlalu banyak plastik yang terbuang, ini akan merusak ekosistem dan merusak tanah, dan sehingga akan mengakibatkan bumi juga akan tidak bisa menyerap tanah dan udah pasti akan kehancuran bagi bumi yang terjadi. Baik, itu bagaimana kita bisa limbah plastik ini bisa kita olah menjadi sesuatu. Yang kedua adalah benang kaca. Itu juga kaca. Kaca itu tidak mudah untuk bisa larut di bumi. Dia tetap berbentuk kaca. Nah, ini kalau setiap kaca bisa kita olah, maka ini akan bermanfaat juga. Yang ketiga adalah kertas. Nah, kertas-kertas ini sudah pasti kalian semua punya. Kertas bisa berupa kertas orang, karton, pokoknya bahan-bahan yang dia ramah lingkungan, sebenarnya bisa hancur, cepat hancur. Tapi ini bisa kita gunakan lagi untuk menjadi suatu produk. Yang keempat adalah bahan kayu. Kayu ini adalah seperti apa ya? Kayu yang bisa hasil dari pembuat lemari, bangku, meja, kursi dan sebagainya. Kemudian batok kelapa. Batok kelapa ini biasanya banyak kita jumpai di tukang kelapa, tentunya kelapa parut yang batoknya bisa kita lebih manfaatkan menjadi tempurungnya, itu bisa kita gunakan sebagai sendok, sebagai bahan hiasan, lampu hias dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kulit kerang. Kulit kerang juga bisa dibuat sebuah kerajinan. Kulit kerang ini adalah limbah dari makanan yang berasal dari kerang. Nah, kulitnya ini bisa kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ini dipilih bentuk, kalian pilih dari di antara ini, pilih salah satu, dan ini dikerjakan secara kelompok. Tetapi perhatikan kelompok ini, karena kita masa pandemi, kita tidak harus bertemu. Bisa kamu di rumah masing-masing kamu kerjakan masing-masing di rumah dari bahan yang ada. Misalnya ini kan udah dibagi per kelompok. Misalnya kelompok A kulit kerang, ternyata kulit kerangnya nggak ada, dia nggak punya. Gimana ya kalau dia nggak punya? Ya dialihkan saja. Kalau memang sulit didapat, kamu boleh mencari bahan lain. Misalnya kamu gunakan botol minuman aqua. Ya, maaf ibu belum siapkan ya, botol minuman aqua itu juga bisa dibuatkan sebagai kerajinan, ya kan? Kerajinan dari botol aqua. Banyak kok contoh-contoh yang bisa kamu lihat dari YouTube, bisa kamu lihat, pilih yang memudahkan saja. Nah, berikutnya, diapakan ini setelah bisa berhasil berupa bentuk karya, kalian hanya sebutkan alat dan bahannya, bisa dibuat seperti ini, ditulis atau disebutkan, dan ceritakan cara pembuatannya. Di antara satu kelompok hanya ibu mewajibkan dalam satu kelompok ini satu produk saja minimal. Tapi misalnya kamu punya sendiri, per orang bikin sendiri, itu nggak apa-apa, tapi difoto aja, difoto per orang untuk nanti dijadikan satu video. Ya, nah di situ kamu jelaskan juga manfaat
ini, kerajinan ini manfaatnya buat apa? Manfaatnya untuk apa? Hanya untuk hiasan atau bisa analisis kerajinan tersebut untuk bisa dijual. Kalau dia mempunyai daya jual, maka ini sangat berguna, selain bisa dipergunakan barangnya juga bisa bermanfaat untuk dijual kembali dan menambah income. Nah, ini contoh bahan-bahan limbah ya. Di sini nggak ibu tulis, nggak apa-apa. Kalian bisa misalnya di sini nggak ada, kamu bikin dari limbah bahan apa nih namanya? Bahan kain, limbah kain tekstil. Ini juga bisa kamu buat masker. Terus ini contohnya, ini adalah dari plastik. Ini botol, siapa tahu ini apa ini? Apa ini? Siapa tahu? Ini adalah tempat sampo yang dipotong, dibentuk gambar, dan ini bisa bermanfaat untuk tempat-tempat pensil ataupun sisir yang di rumah. Kadang-kadang kalau kita butuhkan itu sulit untuk didapat karena naruhnya sembarangan. Nah, ini bisa ditempel di mana aja kalau kamu ditaruh di rumah, bisa kan untuk menghiasi. Kemudian contoh lagi, ini adalah dari bahan plastik, limbah plastik kresek yang sering mama kamu belanja, ibu kamu belanja. Nah, kresek ini bisa dibuat bunga tulip, bunga mawar. Ini dari kantong kresek. Kamu cari cara membuatnya ada di YouTube. Ini hasil karya anak-anak. Ini contoh ya. Atau membuat pot bunga juga bisa kamu buat dari limbah botol aqua yang bisa dibuat seperti ini. Atau kamu buat fashion. Sekarang kan lagi tren ini, banyak dibutuhkan. Kamu bisa buat sendiri dari bahan-bahan apa yang ada di lingkungan kamu buat seperti ini. Ya, ini contoh. Nah, demikian. Semoga kalian mengerti maksudnya. Ibu tidak memberatkan. Kamu buatlah produk ini, jangan terlalu menyulitkan. Artinya gini, kalau kamu nggak bisa bertemu dengan kelompok ini, kamu bisa dari jarak jauh kamu membuatnya. Di antara 5 orang itu pasti ada 1 orang yang membuat. Di antara 6 itu ada 3 orang yang membuat, nggak masalah. Atau saya juga pengen membuat sendiri, bikin sendiri, tapi tetap mengumpulkannya dalam rangkaian satu video. Jadi ibu nggak terlalu banyak menerima video satu orang satu. Jadi tetap kamu dalam satu kelompok. Jadi bantu temennya. Misalnya temennya nggak bisa menghasilkan apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting dia gabung dalam kelompok kamu dan nanti menceritakan bagi tugas aja. Kalau kamu sudah membuat produknya, temannya yang menganalisis peluang usaha. Peluang usaha ini artinya kalau ini bisa dibuat, ini dari tekstil ya, apakah ini bisa mempunyai nilai jual? Bisakah dijual? Bisa ya, ini dijual karena sekarang setiap orang pasti membutuhkan. Dan ini apakah bisa mempunyai nilai jual? Bisa juga kalau kamu buat yang bagus, lebih bagus lagi, indah, orang juga bisa tertarik, taruh di mana pun bagus. Apalagi ini. Tapi sekarang ini dengan konsep yang kalian bisa bikin sendiri. Ya. Semoga dari penjelasan ibu ini tidak ada lagi yang merasa kebingungan, merasa keberatan. Ibu tidak memaksa kalian untuk bertemu dalam pembuatan ini. Kamu bisa buat sendiri di rumah, dan kalau temannya tidak bisa membuat, udah kamu nggak usah buat, nggak apa-apa. Ini kita kerja bareng-bareng dan dikumpulkan, difoto aja orangnya, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk dalam satu kelompok kamu. Ya, jelas ya. Tidak ada lagi yang merasa keberatan. Nah, ini ada contoh lagi. Ini ada contoh hasil karya limbah dari limbah kaca. Limbah kaca dibuat, dilukis ya, digambar, dan ini bisa menghiasi rumah kalian, kamar kalian. Kasih nama dari kelas berapa dan keinginannya apa, cita-citanya apa, bisa ditulis di sini, ditempel ditaruh di kamar masing-masing. Ini kan sangat berguna ya. Jadi cobalah selama kalian berada di rumah ini, kalian berkreasi untuk menghiasi rumah kalian dengan hasil karya sendiri. Syukur-syukur hasil karya itu bisa dijual, bisa menghasilkan income. Gimana cara menjualnya? Melalui daring juga. Kamu punya WA, kamu punya Facebook, kamu punya IG, bisa dikirim ke situ.
Nanti hasil videonya ini kamu kirim ke IG ibu, ke IG. Kita punya IG yang khusus hasil-hasil karya anak-anak dikumpulkan di situ. Ya, terima kasih. Semoga tugas ini tidak sangat memberatkan. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan semampunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kerajinan bahan limbah dan promosi ramah lingkungan. Kerajinan bahan limbah dan promosi ramah lingkungan. Apa tujuannya? Tujuannya kita mempelajari materi ini adalah kita memanfaatkan bahan-bahan limbah-limbah yang sudah tidak terpakai lagi untuk kita gunakan supaya lebih bermanfaat. Misalnya bisa seperti ini ya. Nanti di dalam tugas ini ibu buat kelompok. Kamu bisa materi ini bisa kamu baca di LKS bab 1. Di sini ibu langsung aja kita ingin memanfaatkan bahan-bahan limbah ini untuk dijadikan sesuatu produk barang yang bisa bernilai, bisa dipakai dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan dalam tugas ini? Yang pertama, kalian harus membentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Nah, ngapain saja? Dan di antara kalau kalian sudah terbentuk 5 orang, kamu buat pilih materi ini. Jadi ini materi ini A, B sampai C ini sampai F. Maaf ya, sampai F. Ini kamu buat berupa kerajinan dari hasil karya, menghasilkan sebuah karya. Bahannya apa saja? Yang pertama adalah limbah plastik. Plastik ini adalah bahan yang tidak ramah lingkungan. Artinya plastik ini tidak bisa hancur ke tanah. Jadi kalau terlalu banyak plastik yang terbuang, ini akan merusak ekosistem dan merusak tanah, dan sehingga akan mengakibatkan bumi juga akan tidak bisa menyerap tanah dan udah pasti akan kehancuran bagi bumi yang terjadi. Dari situ bagaimana kita bisa limbah plastik ini bisa kita olah menjadi sesuatu. Yang kedua adalah benda kaca. Begitu juga kaca. Kaca itu tidak mudah untuk bisa larut di bumi. Dia tetap berbentuk kaca. Nah, ini kalau setiap kaca bisa kita olah, maka ini akan bermanfaat juga. Yang ketiga adalah kertas. Nah, kertas-kertas ini sudah pasti kalian semua punya. Kertas bisa berupa kertas koran, karton, pokoknya bahan-bahan yang dia ramah lingkungan, sebenarnya bisa hancur, cepat hancur. Tapi ini bisa kita gunakan lagi untuk menjadi suatu produk. Yang keempat adalah bahan kayu. Kayu ini adalah seperti apa ya? Kayu yang bisa hasil dari pembuat lemari, bangku, meja, kursi dan sebagainya. Kemudian batok kelapa. Batok kelapa ini biasanya banyak kita jumpai di tukang kelapa, tentunya kelapa parut yang batoknya bisa kita lebih manfaatkan menjadi tempurungnya, itu bisa kita gunakan sebagai sendok, sebagai bahan hiasan, lampu hias dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kulit kerang. Kulit kerang juga bisa dibuat sebuah kerajinan. Kulit kerang ini adalah limbah dari makanan yang berasal dari kerang. Nah, kulitnya ini bisa kita buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, ini dipilih bentuk, kalian pilih dari di antara ini, pilih salah satu, dan ini dikerjakan secara kelompok. Tetapi perhatikan kelompok ini, karena kita masa pandemi, kita tidak harus bertemu. Bisa kamu di rumah masing-masing, kamu kerjakan masing-masing di rumah dari bahan yang ada. Misalnya, ini kan udah dibagi per kelompok. Misalnya kelompok A, kulit kerang. Ternyata kulit kerangnya nggak ada, dia nggak punya. Gimana ya kalau dia nggak punya? Ya, dialihkan saja. Kalau memang sulit didapat, kamu boleh mencari bahan lain. Misalnya, kamu gunakan botol minuman aqua. Maaf, ibu belum siapkan ya, botol minuman aqua itu juga bisa dibuatkan sebagai kerajinan, ya kan? Kerajinan dari botol aqua. Banyak kok contoh-contoh yang bisa kamu lihat dari YouTube, bisa kamu lihat, pilih yang memudahkan saja. Nah, berikutnya, diapakan ini setelah bisa berhasil berupa bentuk karya, kalian hanya sebutkan alat dan bahannya. Bisa dibuat seperti ini, ditulis
misalnya kamu punya sendiri, per orang bikin sendiri itu nggak apa-apa, tapi difoto aja, difoto per orang untuk nanti dijadikan satu video, ya. Nah di situ kamu jelaskan juga manfaat dari barang tersebut. Kamu membuat ini kerajinan ini manfaatnya buat apa? Manfaatnya untuk apa? Hanya untuk hiasan atau bisa analisis kerajinan tersebut untuk bisa dijual. Kalau dia mempunyai daya jual, maka ini sangat berguna, selain bisa dipergunakan barangnya juga bisa bermanfaat untuk dijual kembali dan menambah income. Nah ini contoh bahan-bahan limbah ya. Di sini nggak ibu tulis, nggak apa-apa. Kalian bisa misalnya di sini nggak ada, kamu bikin dari limbah bahan apa nih namanya? Bahan kain, limbah kain tekstil. Ini juga bisa kamu buat masker. Terus ini contohnya, ini adalah dari plastik. Ini botol, siapa tahu ini apa ini? Apa ini? Siapa tahu? Ini adalah tempat sampo yang dipotong, dibentuk gambar, dan ini bisa bermanfaat untuk tempat-tempat pensil ataupun sisir yang di rumah. Kadang-kadang kalau kita butuhkan itu sulit untuk didapat karena naruhnya sembarangan. Nah ini bisa ditempel di mana aja kalau kamu ditaruh di rumah, bisa kan untuk menghiasi. Kemudian contoh lagi, ini adalah dari bahan plastik, limbah plastik kresek yang sering mama kamu belanja, ibu kamu belanja. Nah kresek ini bisa dibuat bunga tulip, bunga mawar. Ini dari kantong kresek. Kamu cari cara membuatnya ada di YouTube. Ini hasil karya ini contoh ya. Atau membuat pot bunga, dari pot bunga juga bisa kamu buat dari limbah botol aqua yang bisa dibuat seperti ini. Atau kamu buat vase. Sekarang kan lagi ada tren ini, banyak dibutuhkan. Kamu bisa buat sendiri dari bahan-bahan apa yang ada di lingkungan kamu buat seperti ini. Ya, ini contoh. Nah, demikian. Semoga kalian mengerti maksudnya. Ibu tidak memberatkan. Kamu buatlah produk ini, jangan terlalu menyulitkan. Artinya gini, kalau kamu nggak bisa bertemu dengan kelompok ini, kamu bisa dari jarak jauh kamu membuatnya. Di antara 5 orang itu pasti ada 1 orang yang membuat. Di antara 6 itu ada 3 orang yang membuat, nggak masalah. Atau saya juga pengen membuat sendiri, bikin sendiri, tapi tetap mengumpulkannya dalam rangkaian satu video. Jadi ibu nggak terlalu banyak menerima video satu orang satu. Jadi tetap kamu dalam satu kelompok. Jadi bantu temennya. Misalnya temennya nggak bisa menghasilkan apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting dia gabung dalam kelompok kamu dan nanti menceritakan bagi tugas aja. Kalau kamu sudah membuat produknya, temannya yang menganalisis peluang usaha. Peluang usaha ini artinya kalau ini bisa dibuat, ini dari tekstil ya, apakah ini bisa mempunyai nilai jual? Bisakah dijual? Bisa ya, ini dijual karena sekarang setiap orang pasti membutuhkan. Dan ini apakah bisa mempunyai nilai jual? Bisa juga kalau kamu buat yang bagus, lebih bagus lagi, indah, orang juga bisa tertarik taruh di mana pun bagus. Apalagi ini. Tapi sekarang ini dengan konsep yang kalian bisa bikin sendiri. Ya. Semoga dari penjelasan ibu ini tidak ada lagi yang merasa kebingungan, merasa keberatan. Ibu tidak memaksa kalian untuk bertemu dalam pembuatan ini. Kamu bisa buat sendiri di rumah, dan kalau temannya tidak bisa membuat, udah kamu nggak usah buat, nggak apa-apa. Ini kita kerja bareng-bareng dan dikumpulkan, difoto aja orangnya, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk dalam satu kelompok kamu. Ya, jelas ya. Tidak ada lagi yang merasa keberatan. Nah ini ada contoh lagi. Ini ada contoh hasil karya limbah dari limbah kaca. Limbah kaca dibuat, dilukis ya, digambar, dan ini bisa menghiasi rumah kalian, kamar kalian. Kasih namanya, nama dari kelas berapa dan keinginannya apa, cita-citanya apa, bisa ditulis di sini. Ditempel ditaruh di kamar masing-masing. Ini kan sangat berguna ya. Jadi cobalah selama kalian berada di rumah ini, selama kalian ada di rumah, kalian berkreasi untuk
menghiasi rumah kalian dengan hasil karya sendiri. Syukur-syukur hasil karya itu bisa dijual, bisa menghasilkan income. Gimana cara menjualnya? Melalui daring juga. Kamu punya WA, kamu punya Facebook, kamu punya IG, bisa dikirim ke situ. Nanti hasil videonya ini kamu kirim ke IG ibu, ke IG. Kita punya IG yang khusus hasil karya anak-anak dikumpulkan di situ. Ya, terima kasih. Semoga tugas ini tidak sangat memberatkan. Ibu berharap kalian bisa mengerjakan semampunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.